Dinodai sepupu. Bab 12. Gagal move on. Setelah melihat foto yang Yuni kirim, Hana mengurungkan niatnya untuk menghubungi Bara. Dia tidak ingin dianggap sebagai wanita tidak mandiri. Dia pun memilih istirahat sambil mengusap-usap perutnya. Beberapa menit kemudian, rasa sakit itu pun hilang dengan sendirinya. "Kenapa kamu gak undang aku di hari pernikahanmu?" tanya Yuni kepada Bara. Dia sengaja berkunjung ke kantor laki-laki itu untuk kembali mendekatinya. Namun, dia sangat kesal karena tidak mendapatkan respon atas foto yang dia kirim kepada Hana. "Hanya nikah secara agama saja, karena istriku masih di bawah umur," Bara memberikan jawaban. "Ternyata dia yang membuat kamu mutusin aku waktu itu. Tanpa alasan yang pasti, kamu tiba-tiba mengakhiri hubungan kita." Yuni tetap tidak terima dengan keputusan Bara yang telah menikahi Hana. "Maaf, aku mutusin kamu karena hubungan kita udah gak bisa dipertahankan lagi. Semoga pilihanmu yang terbaik." Yuni tetap bersikap lembut di depan Bara supaya tidak curiga dengan rencananya. Oleh karena reaksi Yuni yang tetap baik-baik saja, Bara pun bersedia ketika diminta foto berdua tadi. "Itu pasti. Oh ya, kamu gak perlu menemuiku lagi, apalagi sampai datang ke sini. Lebih baik kita jaga jarak. Aku ingin menjaga perasaan istriku. Aku gak mau terjadi salah paham." Bara mengutarakan keinginannya kepada Yuni. "Baik, jika itu yang kamu inginkan." Yuni berusaha tersenyum, walaupun hati kecilnya tidak terima dengan permintaan Bara. "Semoga kamu menemukan kebahagiaan dengan seseorang di luar sana." "Terima kasih. Aku permisi." Yuni akhirnya keluar dari ruangan Bara. Hatinya sangat sakit melihat sikap lelaki yang dia cintai itu berbanding terbalik dengan yang dulu, di mana saat itu mereka masih berstatus sebagai sepasang kekasih. Setelah Yuni keluar, Bara pun langsung menghubungi Hana. Dia tidak tahu kalau wanita yang baru menemuinya tadi masih berada di depan pintu ruangan kerjanya. Bara beberapa kali melakukan panggilan ke nomor kontak Hana hingga akhirnya menerima jawaban. "Halo." Hana tetap bersikap biasa saja, walaupun dirinya baru melihat foto Bara bersama Yuni yang masuk ke ponselnya. "Kamu lagi ngapain, sayang?" Bara memberikan balasan. "Lagi rebahan aja. Maaf ya, aku mau tidur dulu." Hana tidak ingin berlama-lama bicara dengan Bara. "Ya udah, kamu istirahat aja. Salam cium untuk anak kita." Bara pun mengakhiri panggilan, lalu mematikan telepon. Mendengar keromantisan yang Bara tujukan kepada Hana, hati Yuni sangat sakit. Dia tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang dulu menjalin hubungan dengannya kini telah berstatus sebagai suami wanita lain. Tanpa diminta, air matanya pun turun membasahi pipi. Waktu menunjukkan pukul 4:26 WIB sore. Bara langsung menuju taman belakang setelah pulang kantor. Dia menemui Hana yang sedang duduk sambil menerima telepon. Sebelumnya, Bara telah menghubungi istrinya itu untuk mengetahui keberadaannya. "Maaf Mel, aku baru kasih info kalau aku udah nikah." Hana meminta maaf kepada Amel. Dia merasa bersalah
karena tidak memberitahukan pernikahannya kepada sahabatnya itu. Iya, nggak apa-apa. Satu kelas kita udah pada tahu infonya dari Amira. Amel memberitahukan kalau Amira yang telah mengumumkan pernikahan Hana di kelas mereka. Apa? Padahal aku nikah secara agama aja. Hana terkejut mendengar penuturan Amel. Dia juga bilang gitu. Katanya umur kamu belum memenuhi syarat. Jadi harus sidang dulu. Terus dia juga kasih info tentang kehamilan kamu. Sebenarnya Amel merasa sungkan untuk memberitahukan hal tersebut, tetapi dia ingin tahu langsung dari Hana. Maaf ya Mel, aku tutup dulu teleponnya. Mata Hana berkaca-kaca setelah mendengar apa yang Amel sampaikan. Kamu kenapa sayang? Tanya Barah yang sejak tadi memilih duduk di samping Hana. Gak apa-apa bang. Hana tidak ingin memberitahukan kebenaran kepada Barah. Kok nangis? Barah tidak percaya dengan jawaban Hana. Lagi kangen aja sama Amel. Kamu gak nyembunyiin sesuatu kan dari abang? Enggak bang. Hana pun mengusap air matanya yang hampir jatuh membasahi pipi. Hana makin yakin dengan kecurigaannya terhadap Amira. Namun, dia tidak mengerti kenapa iparnya tersebut menaruh dendam atau sakit hati kepadanya. Setelah tinggal serumah, mereka juga sangat jarang bertegur sapa. Tadi Yuni ke kantor jumpain abang. Hana terkejut karena Barah berkata jujur kepadanya. Padahal dia tidak ingin tahu tentang hal itu. Oh, balas Hana singkat. Kamu gak marah? Tapi abang udah minta dia untuk jaga jarak supaya tidak menemui abang lagi. Kenapa harus marah? Dia kan salah satu cewek yang abang cintai. Hana dengan santai menanggapi ucapan Barah. Kok kamu ngomongnya gitu? Dia hanya masa lalu. Lagipun, abang gak pernah merasakan cinta untuknya. Terserah abang aja. Gak perlu meyakinkan aku, karena aku juga gak peduli. Hana memberikan jawaban seperti itu karena dia tidak mencintai Barah. Pernikahannya dengan laki-laki itu hanya karena terpaksa. Hari ini, usia kehamilan Hana memasuki 2 bulan. Dia masih belum mampu sepenuhnya untuk menerima anak dalam kandungannya. Apalagi dirinya masih diteror pesan dari Yuni. Namun, Hana berusaha bersikap tenang karena dia tidak peduli dengan apapun yang wanita itu sampaikan. Apa kamu gak malu hamil di luar nikah? Yuni berusaha membangkitkan amarah Hana, tetapi tidak ada perlawanan dari targetnya itu. Hanya ada satu hal yang membuat Hana kesal saat ini. Kenapa Amira menyebarkan pernikahan dan kehamilannya kepada teman-temannya di kampus? Setiap dia ingin bertanya, Amira justru berusaha menghindar. Hana tidak mengerti kenapa sepupunya itu ingin mempermalukan dirinya. Kenapa kamu gak jujur dari awal, Han? Tanya Ray kepada Hana beberapa hari yang lalu. Pemuda tersebut menelpon wanita yang belum mampu dia keluarkan dari hatinya itu. Jujur untuk apa? Kalau kamu menyukai laki-laki yang sekarang jadi suamimu. Maaf, aku gak mau bahas ini. Hana tidak ingin mengatakan kebenaran kalau dirinya tidak memiliki cinta untuk Barah. Aku tutup teleponnya ya. Walaupun Hana menikah dengan Barah tanpa cinta,
Tetapi dia tidak ingin orang lain mengetahui hal itu. Dia tetap menghargai Bara sebagai suaminya karena selalu bersikap manis kepadanya. Bara juga mengaku kalau cintanya makin besar terhadap Hana. Bagi anak papa, Hana dikagetkan aksi Bara yang langsung mengusap perutnya. Apaan sih bang? Abang pikir aku gak kaget? Hana sedikit kesal melihat tingkah Bara. Maaf sayang, abang hanya ingin menyapa anak kita. Bara tersenyum kepada Hana, lalu mencium keningnya. Abang lebay. Hana pun bangkit dari rebahan, lalu memilih duduk. Kamu lucu. Oh iya, abang masakin nasi goreng favorit kamu. Tapi abang sengaja kasih cabai sedikit. Takut anak kita kepanasan di dalam. Bara pun meraih nasi goreng yang dia taruh tadi di nakas. Apa? Abang masak sendiri? Hana tidak menyangka kalau Bara melakukan hal tersebut untuk dirinya. Iya dong, khusus untuk istri dan anak abang. Bara langsung duduk di samping Hana, lalu mulai menyendokkan masakannya tersebut ke mulut istrinya itu. Enak bang. Hana kagum setelah nasi goreng buatan Bara mendarat di mulutnya. Harus enak dong, kan spesial untuk orang tercinta. Bara sangat terharu melihat senyuman di wajah Hana. Dia tetap berharap agar wanita itu selalu bahagia menjadi pendamping hidupnya. Dia tidak mempermasalahkan walaupun saat ini Hana belum memiliki cinta untuknya. Namun dia percaya kalau keajaiban itu pasti ada. Bara sering berpikir kenapa dirinya sangat mencintai Hana. Padahal sejak dulu dia selalu dikejar-kejar banyak wanita. Dia belum pernah merasakan arti cinta yang sesungguhnya. Walaupun dulu dia sering gonta-ganti pasangan, hanya Hana yang berhasil meluluhkan hatinya. Wanita yang Bara anggap sebagai anak ingusan justru kini menjadi pendamping hidupnya. Dulu dia baik kepada Hana hanya sebatas sebagai adik sepupu, tidak lebih. Namun sekarang dia ingin memberikan apapun yang dia miliki hanya untuk Hana. Kenapa abang liatin aku dari tadi? Hana risih dengan tatapan Bara sambil menyuapi dirinya. Abang bersyukur punya istri cantik seperti kamu sayang. Pantas aja ada yang gagal move on dari abang. Ternyata hobi gombal. Hana mengingat Yuni yang mengaku tidak rela melihat Bara menikahi dirinya. Gagal move on? Siapa sayang? Bara tidak mengerti dengan maksud ucapan Hana. Enggak ada. Anggap aja iklan. Hana tidak ingin memberitahukan kebenaran. Apa Yuni ganggu kamu? Tolong jawab sayang. Bara curiga terhadap Yuni, walaupun wanita itu tidak menunjukkan kebencian di depannya setelah mereka berpisah. Apakah Hana akan jujur kepada Bara?